Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia pendidikan. Pemirsa portal dunia pendidikan dimanapun berada, pada hari ini Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat PGRI melalui pengurus Kabupaten Sopeng melaksanakan salah satu kegiatan bertajuk Seminar dan Lokakarya atau Semiloka dengan tema peningkatan kompetensi profesional dan kesejahteraan guru. Dan kita semua mewanti-wanti diri kita secara keseluruhan untuk tetap waspada terhadap berbagai macam gangguan, tantangan, hambatan. Pada hari ini kita berkumpul di gedung, sebenarnya seandainya selesai kita berani mengatakan gedung mewah, tapi karena belum selesai maka kita mengatakan gedung yang menunggu kebahagiaan. Ya. Kalau hari ini subtemanya berkaitan dengan penguatan satuan pendidikan. Oleh karena itu kita harapkan kepala sekolah yang hadir, walaupun ada juga yang diwakili, tapi jangan dijadikan masalah, karena terkadang situasi yang mengharuskan kita mengambil kebijakan seperti itu. Berorganisasi progresif. Sedangkan materi yang kelima adalah berkaitan dengan pelaksanaan pendataan keanggotaan, yang inilah tema yang dilakukan di dalam kegiatan kita di Lokakarya ini. Satu hal yang diinginkan pemateri ini diberi kesempatan mungkin rata-rata 3 jam. Sekarang sudah pukul 9:30. Kalau kita sepakat anggaplah 20 menit setiap pemateri, maka kita akan gunakan waktu selama 80 menit. Jadi 1 jam 20 menit. Apabila teman-teman sependapat, kita langsung masuk diskusi, tanya jawab, dan kalau bisa tuntas sebelum duhur, kita tuntaskan sebelum duhur. Oke? Tapi kalau tidak ada pertanyaan, maka akan diperlambat selesainya. Baik, di hadapan kita ada Bapak Ketua PGRI Kabupaten Sopeng, kemudian ada yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng, kemudian ada dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, kemudian dari PGRI Provinsi Sulawesi Selatan. Berturut-turut kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan manfaatkan. Yang pertama, Ketua PGRI Kabupaten Sopeng, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng, kemudian Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, dan yang terakhir sebagai materi pamungkas adalah dari Ketua PGRI Kabupaten Sopeng. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita persilahkan keempat beliau untuk melaksanakan pemaparannya. Kepada Bapak dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Tentu yang kita hormati bersama Ketua PGRI Provinsi Selatan, masih energi muda sekali. Dia saya dari modelnya orang kesulitan saya energi. Kegiatan seminar dan lokakarya ini dilaksanakan di gedung PGRI Kabupaten Sopeng dengan menampilkan beberapa narasumber atau pemateri baik dari Kabupaten Sopeng maupun dari luar Kabupaten Sopeng. Pemateri pertama yakni Ketua PGRI Kabupaten Sopeng. Nah, ini juga ada toko kita ini. Ini sebenarnya toko namanya masjid. Jadi kalau bersama itu acara asal, dia tinggal acara. Ini dia. Yang sekarang sempat menjabat kepala cabang dinas. Semangat.
Jadi jangan kaget kalau langsung ada suara asal langsung tinggalkan tempat, karena karakter. Ya, itu sejak dulu saya kenal. SD, MTS, MI, SMK, SMA, Madrasah Alia, semua ya, hadirin yang sama-sama saya hormati. Saya diberi pertama dengan waktu 20 menit. Ini sudah 10 menit ini. Dengan tema yang sangat luas. Bos dan dalam, karena ini intinya sikap profesionalisme dalam pengembangan organisasi. Itu intinya di situ. Dahulukan pintar merasa ketimbang merasa pintar. Ini sudah trik-trik ini, sikap profesional ini. Dahulukan Pak Diolo ini pintar merasa daripada merasa pintar. Dia cuma ceramah kita begitu mah HP saya. Kita sampai ketika itu kita kadang-kadang perhatikan ayo. Ini kita ikut coba di mana perhatikan. Dia bukan pada cukup cerita tapi itu tidak profesional namanya, itu kalau begitu. Etika itu adalah ada sesuatu nilai yang disepakati. Kalau kita melanggar ini, maka kita akuntabel. Ini terjemahkan Pak Macak itu. Artinya punya tanggung jawab. Lempar batu sembunyi tangan, jangan jadi pengurus BG. Tapi orang lempar kita tanggung jawabkan kelewatan juga. Kita tolong. Ya. Kemudian ada beberapa hal ini. Jujur, akuntabilitas, integritasnya tinggi, ya. Ya kongka acara PGRI tempokati pasapi itu integritasnya tinggi, loyalitasnya tinggi. Ya. Jadi kalau ada acara organisasi langsung dia bergerak, bergetar jiwanya. Disebut saja organisasi PGRI bergetar. Tapi disebut PGRI terpakai aja beda melo itu iuran pokoknya gedungnya kelompok deh. Melo hampir si bawah anak SMP. Bodi tidak kalah lagi, tapi jangan kita dikalah mengenai masalah kedewasaan berpikir. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama saya hormati, ada titipan ini terakhir. Belajarlah sampai Anda dipelajari. Kalau Plato mengatakan belajar sampai bodoh, artinya semakin kita belajar, semakin kita menemukan kebodohan kita, itu namanya belajar sampai bodoh. Kalau saya, belajarlah sampai Anda dipelajari orang. Artinya Anda sukses, orang kenapa ini? Pasti orang pelajari. Oh kenapa ini bisa begini? Kenapa ini bisa begini? Jadi itu hebatnya. Belajarlah sampai Anda dipelajari. Anda akan sudah menjadi tokoh kalau sudah demikian. Kemudian bernaunglah di bawah sekolah yang bergerak. Karena kalau Anda tidak bernaung di bawah sekolah yang bergerak, Anda akan kena runtuhan. Artinya apa? Pak Sanda terjemahkan waktu yang bicara dari Malaysia dan Singapura. Memang SDM sangat dibutuhkan, dia bilang begitu. Tolong dikritik kalau salah Pak Sanda. SDM memang dibutuhkan, tetapi tidak ada gunanya SDM kalau tidak menguasai teknologi. Siapa guru yang tidak mengetahui teknologi, maka akan ketinggalan. Begitu Pak Sanda? Ya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan berapa kali saya minta itu, yang sudah sering melakukan ini, insya Allah mudah-mudahan konsentrasinya bagus.
Jadi kalau saya mengatakan tepuk 2 kali, maka tepuk 2 kali. Tetapi kalau tidak ada kata tepuk, jangan ditepuk. Ini bukan penjual obat, tapi sekedar memusatkan konsentrasi kita. Saya coba dulu. Siapa yang ingin PGRI bahagia, tepuk 2 kali. Alhamdulillah tidak ada pegang HP. Hati-hati, uji konsentrasi. Siapa yang ingin teman di samping kanannya bahagia, 2 kali. Tidak konsentrasi. Oke, saya lagi lanjut. Hati-hati. Siapa yang ingin anak tirinya bahagia, tepuk 2 kali. Yang punya anak tiri, bukan anak istri. Konsentrasi. Siapa yang ingin suaminya bahagia, tepuk 2 kali. Ada bapak-bapak punya suami, tetapi pada saat ini diamanahkan untuk membuat implementasi kurikulum. Saya lebih banyak ingin mengetahui, cross check bagaimana kesiapan kita. Kalau bicara dasarnya kenapa implementasi kurikulum merdeka sudah terlalu lama, sudah terlalu sering, dan bahkan insya Allah kami sudah merumuskan anggaran akan kami undang seluruh kepala sekolah ke provinsi, ke hotel Arya Duta dan beberapa hotel di sekitarnya untuk bersama-sama kita bicara tentang implementasi kurikulum. Ini suatu apresiasi yang sangat bagus oleh pemerintah daerah. Sekali-kali bawalah kepala sekolah ke Makassar. Betul Bapak dan Ibu. Saya berani katakan yang kedua kalinya ini saya publikasikan ke depan kepala sekolah, oleh karena kami kemarin sudah menyusun anggaran ini. Berdoa kita, mudah-mudahan kalau bukan kepala sekolah ada guru, karena sedianya itu kepala sekolah 2 orang guru tambah operator. Tetapi kami sementara menyusun anggarannya, insya Allah tidak mengecewakan bagi Bapak dan Ibu manakala nanti terpilih, dan kami upayakan seluruh kepala sekolah dari taman kanak-kanak sampai SMP. Kalau SMP karena bukan di bawah kanak-kanak. Jadi sebentar, kembali ke implementasi kurikulum. Kalau saya bicara tentang undang-undang pasti bosan nih Bapak dan Ibu. Saya cuma mau dulu start dari yang pertama. Implementasi kurikulum kita berada di akun pembelajaran. Kalau saya bertanya di sini ada yang selalu protes. Di setiap pertemuan selalu akun pembelajaran, tidak bosan kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Rapor pendidikan tidak bisa diakses. Sulinjar tidak bisa masuk kalau tidak ada rapor pendidikan. Sekedar penyampaian kepada kita semua. Pada saat ini Sopeng di posisi aktivasi akun pembelajaran masih belum bisa 100%. Bukan 100%. 0,00 belum bisa sampai ke sana, oleh karena masih ada di taman kanak-kanak, tapi masih ada akun itu yang selalu tidak bisa diaktifkan. Mohon perhatian kepada kita semua. Kemudian yang kedua, pindah ke Sulinjar. Sulinjar ada perpanjangan pada tanggal 18 sampai 31. Sopeng masih di angka 99,6. Kita mau Selamat pagi, jelaskan. Salam sejahtera bagi kita semua yang sama kita hormati, sama kita banggakan Dr. PGRI Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan. Ini Fandi. Baca koran mencari kabar. Bacanya sambil rebahan. Bapak Ibu pengurus PGRI, belajarlah menjadi sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Masih ada. Ini tidak terhitung juga dalam tekniknya Pak ya. Belum masuk. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat daunnya tiada buahnya. Walaupun hidup Bapak Ibu 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Terima kasih. Selain sebenarnya saya bisa tampilkan, tapi baiklah apa kita bincang-bincangkan saja. Dan kelihatannya sama semua saya lihat. Beda ada Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa bilang mana dari semua mana dari SMK. Yang jelas kita di satu organisasi PGRI. Sekalipun ini lebih banyak memang persentuhan kita di Indonesia.
Jadi terkesan yang beberapa kata implementasi kita itu di Dinas Pendidikan Provinsi Selatan melalui beberapa edaran itu semua kata-kata implementasi, yang mana yang pertama kita kembangkan untuk SMA adalah implementasi Smart School. Apa itu Bapak Ibu? Jadi SMA itu semua dapat bantuan TV Smart School. Smart School ini menjadi program andalan dari Bapak Gubernur ya. Program andalan itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan itu mengenai kualitas pendidikan kita di SMA supaya merata. Jadi ada kebijakan itu sebelum jalan ini implementasi kurikulum Smart School, kita melatih dulu guru kita yang dari SMA jadi guru pembelajar Smart School. Alhamdulillah di Sopeng ada dari SMA jadi guru pembelajar Smart School. Cakap digital. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Kadis bahwa kita itu tidak boleh lagi ketinggalan daripada IT. Itu yang kedua untuk pengembangan Smart School ini. Baik. Yang selanjutnya ada implementasi muatan lokal bahasa dan sastra daerah. Jadi sudah disentuh juga untuk di SMA-SMK itu bahwa bahasa dan sastra daerah itu wajib diajarkan 2 jam per minggu semua tingkatan. Kedua, ditetapkan harinya setiap hari Rabu harus menggunakan pengantar bahasa daerah sesuai dengan dialek masing-masing. Jadi ada 3 bahasa yang daerah yang dikembangkan itu di Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, dan Toraja. Jadi kita di Sopeng yang jelas Bugis yang kita kembangkan itu implementasi berikutnya. Kemudian penekanan kedua, setiap sekolah minimal menerbitkan 1 karya sastra dalam 1 tahun yang ber-ISBN. Kode gagah ISBN ya, karena sebuku. Jadi berkaitan dengan pembahasan Al-Quran itu peserta didik kita di SMA-SMK. Saya sudah hitung kemarin itu berdasarkan format yang saya kirim ke sekolah-sekolah itu untuk di Kabupaten Sopeng masih ada 15% lebih anak-anak kita itu belum bisa membaca Al-Quran. Itu tanggung jawab kita semua itu di Sopeng. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ya khususnya yang kita yang di SMA-SMK terus mari kita sama-sama nanti supaya ya saling membantu untuk bagaimana peserta didik kita bisa baca Al-Quran. Ini tadi yang dikemukakan oleh Pak Ustaz, memang itu salat berjamaah. Jadi memang kalau pada saat asal itu kegiatan apapun di sekolah ditinggalkan. Tapi tadi sudah banyak sekolah saya datangi itu kalau sekitar 30 menit lagi masuk waktu salat saya tinggal ya siswanya ada sholat berjamaah ya terasa produktif. Jadi dianjurkan itu SMA-SMK itu ada greenhouse-nya, ada greenhouse ya. Jadi istilahnya kalau SMA bagaimana SMA itu bisa berbau SMK. Jadi sekolah SMA yang lahannya luas itu kita optimalkan itu untuk melakukan atau membangun greenhouse. Kemudian ada implementasi banyak pohon andalan. Hanya 1 siswa itu kita implementasikan minimal 5 pohon itu yang menjadi peliharaannya itu kalau di SMA.
Lanjut, ada implementasi bank sampah. Nah, kita SMP itu sudah kelihatan bagi sekolah yang tidak mengimplementasikan bank sampah itu banyak berkeliaran itu sampah-sampah plastik. Harus dipilahkan itu. Ada pemilahan sampah di SMP. Nah, itu mobil. Jadi itu jadi berita gembira setelah kita dapatkan keadaan ini, berarti masker tidak terlalu ketat lagi. Karena tidak kelihatan semuanya pakai masker itu. Nah, gitu. Jadi implementasi senyum, salam dan sapa. Nah, itu yang kita kembangkan juga di SMA, SMK. Selanjutnya ada implementasi Jumat Berkah. Itu sudah banyak sekolah yang lakukan sebelum ada edaran ini, ya sudah banyak sekolah yang lakukan. Jadi minimal itu Bapak Ibu kalau yang di SMA itu minimal yang Rp1.000. Kalau di Kabupaten Sopeng belum ada kita implementasi melakukan agama. Kalau di Wajo sudah ada, itu ada namanya kelas lapis ya, kelas apa? Ya SMA juga apa ada kelasnya. Mudah-mudahan kita di Sopeng sudah bisa berbagi dengan tidak merujuk di Kabupaten Wajo, khususnya di SMA Wajo itu sudah jalan 2 tahun itu kelas lapisnya. Terakhir kali, mohon izin, saya mau ikuti Pak Kadis. Ya, kalau beliau ada di samping kanan, saya juga bisa pikir supaya yang di sini kebagian lihat bukan yang bilang ini. Tadi saya ibu di sana sama masih muda. Nah, saya baru 32 tahun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gak usah kasih lengkap kali salamnya seperti Pak Ketua tadi. Saya tidak hapus untuk menyesuaikan dengan saudara-saudara kita yang beragama non-Islam seperti itu supaya semakin kita mengapresiasi keberadaan teman-teman kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin, saya waktu SMP ada dulu baru dimengerti, widuin, dipraktekkan kalau kita bisa setback ke belakang. Rupanya teori itu termemori dalam kepala saya sampai hari ini. Dan saya kira mungkin nanti akhir hayat saya baru saya lupa. Bapak Ibu sekalian, itu segera terbuka karena kalau saya perhatikan tadi boleh bikin lowback begitu. Sebelumnya mari kita nyanyiin PGRI dulu Bapak Ibu. Dan PGRI itu penyemangat persatuan profesionalisme kita. Jadi kalau saya katakan hidup guru, hidup PGRI, hidup solidaritas, yes. Siapa kita? Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, siapa kita? Mantap, terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Mohon izin, mohon maaf, saya tidak boleh menjadi representasi Pak Ketua kita, Pak Profesor Haji Hasan Haris. Ilmu saya sangat tidak bisa sampai kepada ilmunya beliau, tapi mohon izin juga memaknai apa yang beliau sudah sampaikan. Beliau sudah mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Oleh sebab itu, mengingat tulisan di SMP saya, kemudian tadi saya bisi-bisi Pak Sekretaris kita, Pak Harun, boleh saya menampilkan, karena pasti berbeda kalau saya hanya ceramah-ceramah saja seperti ini dibanding dengan pemandangan yang Bapak Ibu akan lihat. Ya, menurut teori yang lepas sekolah itu katanya kalau kita lihat bisa kita ingat. Kita mengerti ini sangat berbangga. Beliau aset modal dari Kabupaten Sopeng yang luar biasa, Profesor Haji Hasan Haris sebagai Wakil Rektor 1 ya Universitas Negeri. Terlalu lama, mari kita dukung Bapak Ibu, kita berikan doa supaya ya WM-nya itu sudah hilang dan menjadi rektor. Kita aminkan. Beliau juga menjadi banyak sekali organisasi yang boleh bawakan, dan sekarang ini beliau karena orientasinya Pak Rektor sekarang sepertinya sudah dalam tanda kutip
sudah mulai meninggalkan UNM, sehingga tugas-tugas rektoratan itu diserahkan kepada Pak Prof. Haris. Oleh Pak Ketua kepada saya, mohon di slide ini ya. Ya, saya mau perkenalkan sambil jalan slide ini, Bapak Ibu. Ya, nama Pak saya perkenalkan Bapak Ibu ya. Ini astronot kita, Pak Ivan Kurniadi, SPD MPD. Insya Allah akan bergabung di PGRI. Ini baru lulus P3K di SMK, ya SMK 4 Sopeng. Maksud saya karena beliau ada tim IT Ban SN, tim IT-nya Ban SN. Jadi beliau bukan cuma berfungsi untuk Sulawesi Selatan, tapi berfungsi untuk Indonesia. Beliau lah yang salah satu yang mengendalikan IT-nya Ban SN. Jadi akreditasi kita itu ada di sini. Ada di laptopnya, ada juga di otaknya. Dan karena beliau lulus P3K, Bapak Ibu, otomatis beliau akan meninggalkan kami di Ban SN sebagai tim IT. Cepat saja, supaya kita tidak bosan lihat saya di sini. Beliau memulai dari pepatahnya John Dewey. Ya, if we teach today a student as we taught yesterday, we rob them of tomorrow. Jadi kalau kita mengajar siswa kita dengan cara kita hari ini, di hari kemarin, maka kita telah merampas masa depannya. Artinya memang kita mesti berubah. Itu Pak Prof. Kasnawi memulai PPT beliau ini dengan kalimat yang disampaikan oleh Dewi. Lanjut deh. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ini sekolah Pak 21. Nanti Bapak Ibu jangan dulu bosan untuk perhatikan ini. Di akhir saya akan mencoba mengawinkan konsep terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah yang profesional. Saya akan mengawinkan dengan apa yang menjadi paradigma barunya akreditasi. Persis yang disebutkan oleh beliau. Ya, sekolah yang pada satu kurikulumnya berubah dari model program ke model proyek. Seperti kita tahu, perubahan pembelajaran dan kompetensinya berkolaboratif. Kemudian dari perubahan ada perubahan fungsi sekolah. Lanjut. Ya, ini saya kira tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa mentransformasi sekolah di Indonesia. Ini pemikiran beliau. Lanjut. Ya, ini bahwa ada 5 kelompok pendidikan dunia pendidikan yang perlu dihadapi. Yang pertama terkait dengan ekosistem, yang kedua termasuk guru, yang ketiga termasuk cara pedagogi kita, kurikulumnya, dan sistem penilaian. Ini yang di kolom yang terakhir, Bapak Ibu, kondisi ideal yang diharapkan di masa depan. Gak usah saya bacakan nanti saya sudah kasih materinya ke Pak Sekretaris. Kepala sekolah, Bapak Ibu ya, kepala sekolah harus mampu melihat peluang dan potensi yang ada dengan mengidentifikasi masalah. Secara teoritis, saya kira ini sudah kita pahami. Lanjutkan ya. Kemudian kepala sekolah mempunyai peran sebagai supervisor. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang mampu mengajak seluruh pemangku kepentingan. Ya. Yang berikutnya, lanjut. Yang kemudian kepala sekolah yang dulu dan yang sekarang yang bisa banyak ganti. Kalau yang dulu itu sudah paham. Yang sekarang kepala sekolah bakat dan kemampuan, berbasis pada bakat kemampuan. Kemudian berlokasi di dalam dan di luar sekolah, fokus pada solusi masalah, bukan dia yang menjadi masalah. Ya, jadi ini penting informasi Bapak Ibu karena penekanan terhadap kepala sekolah menjadi perhatian utama. Fokus pada solusi pada praktek, fokus pada pembangunan dan hubungan kemanusiaan, kemudian fokus kepada pembelajaran. Lanjut. Ya, 5 pikiran yang diperlukan kepala sekolah untuk sukses masa depan. Ya, pikiran itu kan disiplin mind. Yang kedua, berpikiran mengintegrasikan. Yang ketiga, berpikiran mencipta. Ya, seperti Bapak Ibu sudah paham mana-mana praktikal dari tulisan ini. Kemudian berpikiran merespek. Kemudian yang terakhir, berpikiran etis. Ya, lanjut. Sampai selesai itu. Selesai dulu.
Kemudian saya expect dari sisi karena kalau dia diskusi katanya lagi sama jam 3 kali bahaya. Kemudian perilaku kepala sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan yang 21 berorientasi pada tugas, sekarang teoretik ini konseptual, berorientasi pada hubungan, kemudian pada perilaku partisipatif. Lanjut. Nah ini untuk memperkuat kurikulum, misalnya pada kepala sekolah ya, kalau peningkatan untuk melihat satuan pendidikan. Jadi kalau satuan pendidikan ada juga yang protes Bapak Ibu. Tidak boleh lagi kita menyebutnya sebagai sekolah maupun madrasah. Kita menyebutnya sebagai satuan pendidikan saja, seperti itu. Jadi mungkin dia mau menjadi bahas-bahas itu. Yang kurikulum, memperkuat kapasitas manajemen sekolah. Lintas kita saat ini sudah berparadigma baru. Ya, ini terkait dengan itu, terkait dengan manajemen. Kalau dulu landasan utama penggalian dananya hanya berdasar pada dokumen, makanya dokumen itu tumpuk di atas meja, kalau kita diakreditasi. Sekarang ini berubahnya di mana? Dalam 8 standar nasional pendidikan, Bapak Ibu, yang paling atas warna abu-abu itu yang sekarang digali oleh teman-teman asesor yang akan turun berfasilitasi di sekolah Bapak Ibu, madrasah Bapak Ibu, terkait dengan manajemen sekolah, terkait dengan proses pembelajaran, terkait dengan mutu lulusan dan mutu guru sebagian. Jadi dalam 8 standar nasional pendidikan, 4 komponen ini yang dianggap mewakili yang bisa mengukur performance base berbasis pada kinerja yang sangat sesuai dengan materi Pak Prof tadi jawab yang berkaitan dengan kinerja performance base. Yang di bawah yang warna apa namanya kuning. Saya tidak tahu karena kalau mau disebut saya tidak tahu namanya apa ini. Warna kuning terkait dengan kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan dan penilaian. Bahasa saya itu sudah dianggap selesai di level satuan pendidikan. Kita sudah selesai di situ. Jadi tidak usah lagi nih orang akreditasi, asesor itu datang melihat banyak di situ. Ya, data itu data terkait dengan kita menyebutnya sebagai compliance base. Compliance base inilah yang ada di Dapodik Bapak Ibu, tahunan Dapodik di Kementerian Pendidikan, emis di Kementerian Agama atau madrasah. Itu input dari yang di bawah, ya, termasuk laporan pendidikan. Ya, laporan. Kalau di sini PMP, Pembinaan Mutu Pendidikan. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang di bawah ini sudah dianggap selesai di level satuan pendidikan. Kalau kita memberikan poin, kalau di sini 100 ini dari 8 standar ini, yang di bawah itu hanya menyumbangkan 15 poin saja. Ya, yang di atas itu dianggap manajerialnya kepala sekolah, yang manajerialnya sisi satuan pendidikan. Itulah yang 85% yang menyumbangkan nilai akreditasi tahun. Bagaimana cara menggali? Tadi hanya dokumen. Kalau yang lalu, sekarang ini dokumen juga ada. Ya, dokumen juga ada. Kemudian diobservasi. Ya, proses pembelajarannya dia lihat WCTA berapa jumlahnya, bersihkah, diaturkah, ya tadi berkali-kali Pak Bupati menyatakan kalau mau lihat sekolah tidak lihat dirinya. Ini juga dengan ini. Yang terkait dengan kinerja, Bapak Ibu ya. Jadi sekolah, wawancarai komite sekolah, ya wawancarai orang tua siswa, semua diwawancarai. Siapa yang tidak berkata benar di antara orang-orang ini? Ya, kalau sama semua informasinya, ini benar. Ya, lewat wawancara. Ingat Bapak Ibu, bukan ditanya, diwawancarai. Kalau wawancara itu berbeda kalau ditanya. Wawancara itu ya masuk dulu. Saya pernah mantan, ini enak-enak kita prasangka, dia masuk. Apa dia wawancara itu terkait dengan disuruh itu? Memang di sini Pak, sering sekali terjadi perkelahian anak-anak sekolah. Ada bullying di sini Bapak Ibu ya. Di disuruh itu ada bullying, hati-hati.
Jadi tidak ada siswa, tidak pernah diganggu sama teman karena kalau dia pakai angket, kita terakhir pakai angket, dia isi di HP-nya, kemudian diisi angketnya, kita tidak tahu, kalau sekolah tidak tahu. Jadi itu konflik informasi itu tidak bisa lagi hanya karena dokumen dikasih lihat, dokumen juga mungkin juga namanya sekolah lain di situ, padahal ya tidak itu lagi. Jadi yang 4 komponen ini yang digali oleh akreditasi. Bapak Ibu, tadi di loka kita ini juga diharapkan ada tidak selesai secara seremoni, harus ada rekomendasi. Begitu juga akreditasi. Akreditasi saat ini tidak hanya mengajar status akreditasi saja, ya A, B, C. Kalau kurang di akreditasi hari ini ditinggalkan kembali lagi, aku masih ya. Sekarang ini Bapak Ibu ada rekomendasi yang dihasilkan oleh asesor. Ya, asesor kita asesor pilihan dari kampus, dari pengawas, dari media suara, jago-jago semua ID-nya, jago-jago cara berpikirnya, jago-jago mewawancarai, dari informasi dari kita. Ya, itulah nanti memberikan rekomendasi apa yang mau diperbaiki di sekolah. Kita menyebutnya sebagai butir. Ya, instrumen kita namanya IASP 2020, instrumen akreditasi satuan pendidikan. Kebetulan diedit, jadi terakhirnya itu 2020, ditetapkan oleh Mas Menteri di Kepmen nomor 1005 P tahun 2020, itu tahun 2020 diputuskan oleh Menteri ini instrumen ini. Di dalamnya Bapak Ibu berkaitan sekali dengan apa yang menjadi materinya Pak Prof. Manajemen menjadi perhatian. Itu artinya Bapak Ibu, kepemimpinan kepala sekolah, kepala madrasah sangat diharapkan. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Nanti kita lihat, nanti kita bisa download instrumen akreditasi. Ini semua ada di sini. 13 dari 35 butir instrumen IASP itu. Nanti deh. 98 menit bermain. Alhamdulillah 4 pembicara dengan gaya dan model yang sama-sama memberikan info yang berbeda. Baik, kita manfaatkan kurang lebih waktu kita ada 34 menit. Ya. 34 menit kita akan beri kesempatan kepada teman-teman untuk mendalami dengan cara yang pertama menyebutkan namanya dan unit kerja serta cabangnya. Ya. Kepala Dinas Pendidikan insyaallah. Data tak diurut Prof. Senudin SDM Ya, alhamdulillah untuk Bimtek kelas 5 dan operator kami mengapresiasi sekali melakukan sadar dan senior itu jelaskan tek itu kami apresiasi sekali. Usulan mudah-mudahan Mana kali segini? Betul cantik dua musik tapar kepetis. Sebagai pengamat itu kita maju bersama. Jangan hanya beberapa sekolah yang bagus. Mengambil yang mau dimakan. Karena saya lihat sertifikat belum selesai, asalkan ada data nanti di daftar hadir kita akan berikan melalui cabang masing-masing. Bisa diterima? Terima kasih kepada seluruh panelis, terima kasih kepada Pak Kadis, terima kasih Ketua PGRI Provinsi,